Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu mendapat kesehatan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di dalam kelas pagi hari ini. Baik, hari ini kita akan membahas sedikit topik yang sangat penting dalam sejarah pemikiran Islam, yaitu munculnya aliran kalam dalam peristiwa tahkim. Bapak harap kalian semua dapat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik dan aktif dalam diskusi yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas topik atau materi tentang munculnya aliran kalam dalam peristiwa tahkim. Latar belakang yang mendasari munculnya aliran kalam dalam peristiwa tahkim ialah aliran kalam dalam Islam muncul sebagai respon terhadap peristiwa tahkim, yaitu arbitrase atau keputusan damai yang terjadi pada masa Perang Siffin, yaitu antara kelompok Ali bin Abi Thalib dan kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan. Peristiwa ini membawa perpecahan dalam umat Islam, sebab sebagian pengikut Ali tidak setuju dengan keputusan arbitrase tersebut, merasa bahwa hanya Allah yang berhak menjadi hakim. Dari konflik ini muncul kelompok yang bernama Khawarij yang menolak tahkim dan memisahkan diri. Sementara di sisi lain muncul pula kaum Murji'ah yang memilih menunda penghakiman terhadap siapa yang benar ataupun siapa yang salah dalam konflik tersebut. Dinamika ini melahirkan diskusi dan pemikiran teologis yang kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya aliran kalam dalam Islam. Baik, rumusan masalah pada pembelajaran kali ini ialah bagaimana peristiwa tahkim mempengaruhi munculnya perbedaan pemikiran teologis di kalangan umat Islam sehingga melahirkan aliran kalam tersebut. Yang kedua, mengapa peristiwa tahkim menimbulkan perpecahan dalam masyarakat Islam dan memicu pembentukan kelompok-kelompok teologis seperti halnya Khawarij dan Murji'ah. Baik, tujuan pembelajaran pada pagi hari dan topik ini ialah yang pertama ialah memperjelas nilai-nilai munculnya aliran-aliran kalam dalam peristiwa tahkim, dan yang kedua mengidentifikasi aliran-aliran kalam yang muncul setelah peristiwa tahkim. Baik, untuk materi pertama yaitu sejarah ilmu kalam. Pada masa Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi Muhammad masih hidup, umat Islam masih bersatu, belum ada aliran-aliran firqah. Apabila terjadi perbedaan pemahaman terhadap suatu persoalan, maka para sahabat langsung berkonsultasi kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan petunjuk Nabi tersebut, maka segala persoalan dapat diselesaikan dan para sahabat mematuhinya. Yang kedua ialah akidah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin, khususnya pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, persatuan umat Islam masih bisa dipertahankan. Biarpun pada awal-awal masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq sempat muncul beberapa nabi palsu dan keengganan sebagian umat Islam untuk membayar zakat. Namun permasalahan tersebut dapat diatasi oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Benih-benih perpecahan muncul pada akhir masa kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan, yaitu ketika Khalifah Utsman melakukan reformasi di bidang administratur pemerintahan. Kebijakan yang diambil Khalifah Utsman berdampak pada situasi politik yang tidak stabil. Situasi politik yang tidak stabil pada masa pemerintah Khalifah Utsman tersebut mencapai puncaknya dengan terbunuhnya Khalifah Utsman.
Peristiwa yang menyedihkan dalam sejarah Islam ini dikenal dengan istilah al-fitnah al-kubra, ya, atau fitnah yang besar. Peristiwa ini dianggap sebagai pangkal munculnya firqah-firqah dalam Islam. Intrik politik tidak menjadi reda dengan meninggalnya Khalifah Utsman. Bahkan pertikaian semakin membesar dengan terjadinya perang Jamal, yakni antara Khalifah Ali dan istri Nabi Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Dan juga adanya perang Siffin antara Khalifah Ali dan melawan kelompok atau pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Perang Jamal dapat diselesaikan Khalifah Ali dengan baik, namun upaya damai yang ditempuh untuk mengakhiri perang Siffin melalui upaya perundingan atau tahkim justru membuat umat Islam terpecah belah menjadi beberapa golongan. Dari kelompok Ali terpecah menjadi dua golongan. Yang pertama ialah kelompok yang setia terhadap Ali bin Abi Thalib dan inilah yang menjadi embrio dari kelompok yang bernama Syiah. Yang kedua ialah golongan yang memisahkan diri dari pasukan Ali dan inilah yang menjadi pendukung yang bernama Khawarij. Dan di luar dari Syiah dan Khawarij tersebut ada golongan pendukung Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada masa ini tema utama perdebatan para mukallimin adalah tentang hukum orang mukmin yang melakukan dosa besar. Untuk yang ketiga ialah akidah Islam pada masa Bani Umayyah. Pada masa Bani Umayyah perdebatan di bidang akidah sangat tajam. Kondisi ini terjadi karena kedaulatan Islam sudah mulai kokoh, sehingga umat Islam semakin leluasa untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran yang sebelumnya tidak disentuh. Masuknya pemeluk agama Islam yang berasal dari berbagai daerah yang masih membawa alam pikiran dan keyakinan sebelum memeluk Islam juga menjadi faktor perkembangan pemikiran Islam pada masa Bani Umayyah. Umat Islam mulai tertarik untuk mendiskusikan masalah qadar, begitu juga masalah istitoah. Corak pemerintahan yang represif dari berbagai khalifah Bani Umayyah menyebabkan sebagian umat Islam bersikap apatis. Mereka beranggapan bahwa apa yang selama ini dialami oleh umat Islam pada hakikatnya sudah menjadi suratan takdir. Corak pemikiran demikian sangat menguntungkan pihak pemerintahan. Maka paham ini dimanfaatkan pemerintah untuk melegitimasi segala kebijakan. Tokoh yang memunculkan pemikiran ini adalah Jahm bin Safwan. Inilah yang kemudian dikenal dengan paham Jabariyah. Pada akhirnya ada reaksi dari sebagian umat Islam yang menginginkan adanya perubahan. Mereka menandingi paham Jabariyah dengan memunculkan konsep teologi terbaru. Motor penggerak paham ini misalnya salah satunya ialah Ma'bad al-Juhani, Ghailan ad-Dimashqi, dan Ja'ad bin Dirham. Mereka inilah tokoh Qadariyah yang pertama. Adapun sikap para sahabat yang masih hidup pada masa itu, misalnya Ibnu Umar, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik, Ibnu Abbas, dan Abu Hurairah beserta sahabat lain tidak mau terlibat dalam perdebatan tersebut dan bahkan menolaknya. Pada masa Bani Umayyah juga muncul pemikir cerdas yaitu Hasan al-Basri yang kemudian dijadikan rujukan oleh mayoritas umat Islam dengan pendapatnya bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar dipandangnya sebagai orang fasik, tidak keluar dari golongan orang mukmin. Topik selanjutnya ialah akidah Islam pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa Bani Abbasiyah, hubungan antara bangsa Arab dan bangsa Ajam mencapai puncaknya. Komunitas yang intens ini melahirkan corak pemikiran yang baru di dunia Islam. Gerakan penerjemah filsafat Yunani dan Persia gencar dilakukan, sehingga menjadi transfer ilmu pengetahuan yang berasal dari luar Islam. Corak pemikiran baru ini kemudian dikembangkan oleh para pemikir Islam dalam disiplin ilmu yang dikenal dengan ilmu kalam. Para mukallimin
mulai menulis karya pemikiran mereka dengan bentuk kitab-kitab yang sistematis, misalnya Abu Hanifah yang menulis kitab Al-Alim wa Al-Muta'alim dan kitab Al-Fiqhu Al-Akbar karya Imam Asy-Syafi'i untuk mempertahankan akidah Ahlus Sunnah. Antusiasme para pemikir Islam di bidang ilmu kalam semakin berkembang pesat pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun. Ilmu kalam menjadi disiplin ilmu yang mandiri dan memisahkan diri al-fiqhu fi ilmi atau ilmu hukum yang sebelumnya masih termasuk dalam al-fiqhu al-akbar. Pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim dan Al-Wathiq, aliran Mu'tazilah dijadikan sebagai paham resmi Kekhalifahan Bani Abbasiyah. Sehingga para ulama yang berpengaruh diuji akidahnya yang dalam sejarah dikenal dengan mihnah. Para ulama yang tidak sepaham dengan Al-Mu'tazilah dalam hal kemakhlukan Al-Quran maka akan dijatuhi hukuman, bahkan dijebloskan ke dalam penjara. Tindakan Khalifah Al-Ma'mun yang menggunakan tangan besi tersebut berdampak pada hilangnya simpatik umat Islam terhadap Mu'tazilah dan pada akhirnya dijauhi oleh masyarakat. Dalam keadaan yang demikian muncul sebuah tokoh yang bernama Abu Hasan Al-Asy'ari yang merupakan murid utama dari Al-Jubai Al-Mu'tazili yang mengeluarkan pemikiran garis tengah atau wasatiyah dengan menggunakan dalil-dalil nakli dan akli untuk menopang argumentasi akidahnya. Dan bersamaan saat itu muncul juga tokoh yang bernama Abu Mansur Al-Maturidi yang mempunyai corak pemikiran yang sama dengan Abu Hasan Al-Asy'ari. Paham akidah yang dikembangkan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi tersebut dapat tersebar luas ke berbagai daerah karena corak pemikirannya yang wasatiyah dan dikembangkan oleh para murid-muridnya. Di antara ulama yang mengembangkan pemikiran ialah Abu Hasan Al-Asy'ari adalah tokoh Abu Bakar Al-Baqilani, Abu Ishaq Al-Isfaraini, Imamul Haramain Al-Juwaini dan Al-Ghazali. Topik selanjutnya ialah akidah Islam sesudah Bani Abbasiyah. Pada masa ini paham Asy'ariyah dan Maturidiyah mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga menjadi paham mayoritas umat Islam. Corak pemikiran yang wasatiyah menjadi yang mudah dipahami tersebut mampu mengkolaborasikan antara dalil nakli dan pendekatan akal atau filsafat, menjadikan aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah menjadi aliran yang banyak diikuti oleh umat Islam pada masa tersebut. Aliran ini kemudian dikenal dengan sebutan Ahlu Sunnah wal Jamaah dan menjadi paham mayoritas umat Islam. Pada permulaan abad ke-8 Hijriah muncul Taqiyuddin Ibnu Taimiyah di Damaskus yang berusaha membongkar beberapa pemikiran Asy'ariyah yang dianggap tidak murni dari sumber Al-Quran dan Al-Hadis. Pemikiran Ibnu Taimiyah ini kemudian dikenal dengan gerakan Salafi. Pada perkembangan selanjutnya muncul pemikir-pemikir Islam seperti halnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Jamaluddin Al-Afghani, Rashid Ridho, Muhammad Abduh dan Muhammad bin Abdul Wahab. Materi kedua, kita akan membahas tentang peristiwa tahkim. Peristiwa tahkim sendiri terjadi pada masa kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib, yakni perseteruan antara tiga kubu, yakni kubu yang mendukung Ali bin Abi Thalib, kubu pecahan yang pernah mendukung Ali bin Abi Thalib atau yang lebih dikenal dengan Khawarij, dan kubu yang mendukung Muawiyah. Peristiwa tahkim sendiri, Ali bin Abi Thalib menerima estafet kepemimpinan yang dalam situasi yang sulit. Peristiwa terbunuhnya Khalifah Utsman menjadi beban yang sangat berat untuk diselesaikan. Muawiyah yang merasa representasi keluarga Khalifah Utsman mengajukan tuntutan agar
Khalifah Ali memprioritaskan pengusutan pembunuhan Khalifah Utsman. Sebenarnya Khalifah Ali sudah bersungguh-sungguh berupaya membongkar kasus pembunuhan Khalifah Utsman tersebut, tetapi belum berhasil. Muawiyah bin Abi Sufyan tidak mau membaiat Ali dan secara terang-terangan menolak kekhalifahannya atau kepemimpinannya. Muawiyah yang saat itu menjadi gubernur di Syam menyusun kekuatan untuk melawan Khalifah Ali. Pada akhirnya bertempurlah dua kekuatan pasukan di Siffin pada bulan Safar 37 Hijriah atau 657 Masehi. Dalam pertempuran Siffin tersebut, pasukan Ali hampir mencapai kemenangan. Amr bin As dari pihak Muawiyah yang mengamati pasukannya semakin terpojok dan menuju pada kekalahan, mengajukan upaya usul untuk diadakan perundingan. Usulan tersebut pada awalnya diragukan ketulusannya oleh Khalifah Ali. Namun pada akhirnya Ali menerima ajakan damai tersebut setelah didesak oleh sebagian pasukannya. Daumatul Jandal menjadi lokasi yang disepakati untuk dijadikan tempat perundingan peristiwa tersebut. Peristiwa perundingan antara pihak Ali dan pihak Muawiyah dikenal dengan sebutan tahkim atau arbitrase. Masing-masing delegasi berjumlah 400 orang. Sebagian riwayat juga mengatakan 100 orang. Delegasi Ali dipimpin oleh Abu Musa al-Asy'ari, sedangkan dari pihak Muawiyah dipimpin oleh Amr bin As. Dalam diskusi antara keduanya, dicapailah suatu kesepakatan bahwa untuk meredakan pertikaian, maka Khalifah Ali dan Muawiyah harus diturunkan dari jabatannya. Amr bin As meminta kepada Abu Musa al-Asy'ari untuk menyampaikan hasil kesepakatan lebih dulu, baru kemudian dirinya. Alasan yang disampaikan oleh Amr bin As adalah untuk menghormati Abu Musa al-Asy'ari karena dinilai lebih dulu masuk Islam dan usianya pun lebih tua dari Amr bin As. Amr bin As mempersilakan lebih dulu kepada Abu Musa al-Asy'ari untuk menyampaikan hasil musyawarah tersebut. Ternyata hanyalah sebuah strategi untuk memenangkan diplomasi yang tidak diantisipasi oleh Abu Musa al-Asy'ari. Lalu Abu Musa menyampaikan hasil perundingan di Daumatul Jandal tersebut tanpa mempunyai kecurigaan apapun terhadap Amr bin As. Sebelum Amr bin As menyampaikan pidatonya, Ibnu Abbas yang merupakan salah satu delegasi dari pihak Ali mencoba menasihati Abu Musa al-Asy'ari dengan mengatakan, Amr bin As telah menipumu. Jangan bersedia menyampaikan hasil kesepakatan sebelum Amr bin As menyampaikan di depan seluruh delegasi. Namun Abu Musa al-Asy'ari menolak permintaan Ibnu Abbas dan berpidatolah Abu Musa yang berkata, kami berdua mencapai suatu kesepakatan dan berdoa kepada Allah semoga menjadikannya sebagai kesepakatan yang mendamaikan umat. Dan seperti yang diduga oleh Ibnu Abbas ketika Amr bin As berbicara di depan semua delegasi, dia berkata, kalian telah mendengar sendiri Abu Musa telah mencopot Ali bin Abi Thalib dan saya sendiri juga ikut mencopotnya seperti yang dilakukan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Dengan demikian dan mulai saat ini juga saya nyatakan bahwa Muawiyah menjadi khalifah atau pemimpin umat. Muawiyah adalah pelanjut kekuasaan Utsman bin Affan dan lebih berhak menggantikannya. Mendengar pernyataan Amr bin As tersebut, Ibnu Abbas langsung membentak Abu Musa al-Asy'ari dengan berkata, saya mau bilang apa lagi? Tidak ada yang bisa saya lakukan. Amr bin As telah menipuku. Dan kemudian mulai mencaci dengan mengatakan, wahai Amr bin As, celakalah kamu telah menipu dan berbuat jahat. Dari sini bisa dibayangkan bagaimana kacaunya dan gaduhnya suasana di Daumatul Jandal pada masa tersebut. Seluruh pendukung Ali bin Abi Thalib tentu sangat kecewa. Sebaliknya, kubu Muawiyah merasa senang dan bersukaria. Setelah kejadian aneh dan kacau itu, Abu Musa al-Asy'ari meninggalkan kota Daumatul Jandal menuju Mekah, sementara Amr bin As dan anggota delegasinya meninggalkan Daumatul Jandal untuk menemui dan bertemu kepada dan memberitahu Muawiyah tentang hasil tahkim sekaligus mengucapkan selamat kepada Muawiyah yang telah menjadi khalifah setelah Ali.
Dan inilah awal kekuasaan dari dinasti Umayyah di Damaskus. Sementara itu Ibnu Abbas menemui Ali bin Abi Thalib untuk memberitahu hasil pertemuan tahkim tersebut. Dampak dari peristiwa tahkim, maka umat Islam terpecah menjadi 3 fraksi. Yang pertama ialah kelompok yang tetap setia kepada Ali bin Abi Thalib, yang kemudian menjadi embrio dari kelompok Syiah pada masa sekarang. Yang kedua ialah pecahan kelompok Ali bin Abi Thalib yang kemudian dikenal dengan sebutan Khawarij. Dan yang ketiga ialah kelompok yang mendukung dari pihak Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada awalnya aliran Khawarij hanya memperdebatkan persoalan politik, namun kemudian menjalar ke persoalan teologi atau akidah. Misalnya sikap mereka terhadap Utsman, Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah yang dinilainya sebagai kafir karena dianggap mencampur adukan antara yang benar dengan yang batil. Karena itu mereka merencanakan untuk membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan dan Amr bin As. Rencana pembunuhan tersebut dirancang dengan matang. Ibnu Muljam yang ditugaskan untuk membunuh Ali bin Abi Thalib di Kufah, Hajjaj bin Abdullah ditugaskan untuk membunuh Muawiyah di Damaskus, Amr bin Bakar ditugaskan untuk membunuh Amr bin As di Mesir. Namun pada akhirnya yang berhasil dibunuh hanyalah Ali bin Abi Thalib, sedangkan Muawiyah hanya mengalami luka-luka dan Amr bin As selamat sepenuhnya karena tidak ke masjid pada saat itu dan hanya berhasil membunuh Kharijah yang dikira Amr bin As karena kemiripan rupanya. Baik, kesimpulan pada materi kali ini ialah munculnya aliran kalam dalam peristiwa tahkim merupakan respon terhadap perselisihan politik yang telah melibatkan Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan, terutama setelah penetapan arbitrase atau tahkim dalam pertempuran Siffin. Peristiwa ini menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam, memunculkan kelompok-kelompok dengan pemahaman teologis yang berbeda seperti halnya Khawarij yang menolak tahkim dan Murji'ah yang lebih bersikap netral. Situasi ini memicu berkembangnya diskusi mendalam tentang iman, dosa, dan kekuasaan yang kemudian melahirkan berbagai aliran kalam sebagai upaya memahami kebutuhan konsep ketuhanan, keadilan, serta posisi manusia dalam agama Islam. Baik, dari sini kita akan memulai sesi tanya jawab. Dari kalian jika ada yang ditanyakan bisa dicatat terlebih dahulu untuk nanti mungkin pada pertemuan selanjutnya Bapak bisa menjawabnya. Dan untuk tugas pada pertemuan hari ini ialah mengerjakan halaman soal pada buku dan LKS masing-masing. Baik, Bapak rasa sudah cukup pada pertemuan kali ini. Jika ada yang ditanyakan lebih lanjut, kita bisa melanjutkannya di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila Bapak ada kesalahan dan dalam bertutur kata yang kurang sopan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.